Oi guys, kembali lagi bersama gua dan kali ini gue membawakan cerita Hero Fedrin guys ya. Langsung saja ke ceritanya. Fedrin berasal dari keluarga fans guys ya. Secara tidak langsung Fedrin adalah kakak dari Hero Harley guys. Oke, cerita dimulai dari 12 tahun yang lalu. Setelah menerima tanah pinjaman, Raja Fans dari istana Great Rocks membuka jalur perdagangan melalui laut Northern Vale guys ya. Pedagang berlayar dari utara, semuanya membawa barang langka dan semuanya berdagang hanya untuk sang raja guys ya. Karena dia cerdik dan sekarang dia bergelimang harta. Namun harta dan tahta tidak terlalu berarti bagi sang raja. Kalaupun ada, kekayaan itu hanyalah untuk mencapai keinginannya yang lebih tinggi. Untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi di antara keluarga bangsawan di Empire, sang raja mulai mendidik anak-anaknya dengan peraturan yang ketat dan akan menghukum siapapun yang tidak mematuhinya. Salah satu anak Raja Fans yang suka membuat raja sakit kepala itu adalah Fedrin guys ya. Anak muda ini tidak tertarik dengan peraturan etika seorang bangsawan guys, dan lebih memilih kebebasan dan petualangan. Raja tidak ingin pemikiran seperti itu mempengaruhi anak yang lain guys. Jadi dia berencana mengirim anak ini untuk belajar di Monetary of Life agar Fedrin sadar guys ya dan tobat dan berada di jalan yang lurus. Namun Uskup Agung juga pasti kewalahan menghadapi Fedrin tadi guys ya, karena Fedrin sangat pecicilan nih. Saat itu raja sedang sangat menginginkan Fedrin sebagai seorang politikus guys ya, yang sangat kuat tentunya, penuh dengan power. Namun anak ini punya rencana lain. Setelah mendengar rencana ayahnya, bocah kecil ini pun kabur dari istana dan berlayar untuk berpetualangan sendiri guys. Tapi ayahnya tidak terlalu khawatir dan beranggapan, palingan anak ini nanti kalau udah lapar aja pulang. Itu anggapan dari sang raja guys ya. Raja ini terlalu meremehkan Fedrin guys gitu loh. Palingan nanti kalau uang jajannya habis atau lapar nanti pulang, santai aja lah gitu. Itu anggapan rajanya. Namun tak disangka-sangka bocil satu ini ternyata jauh lebih tangguh dari yang dipikirkan ayahnya guys. Dia memang bukan petualangan, tapi dengan keberanian, kecerdasan, dan penilaiannya dia mampu melewati setiap rintangan yang dihadapinya. Dia memiliki ketertarikan tersendiri untuk menjelajahi area asing yang belum dia jelajahi oleh manusia guys ya. Dan setelah itu namanya tersebar hingga di Land of Dawn. Tetapi tidak ada yang mengetahui masa lalunya, yang sebenarnya dia tuh anak dari bangsawan guys ya. Jadi Fedrin ini menyembunyikan identitasnya guys ya. Pada suatu petualangan ia berjumpa dengan seorang petualangan dan akhirnya mereka berkenalan dan menjadi teman yang sangat akrab guys ya. Teman Fedrin ini namanya adalah Frey. Fedrin dan Frey akhirnya berpetualangan bersama. Pada petualangan terakhir mereka berdua berhenti di sebuah altar kuno. Sebuah kristal raksasa berada di tengah altar itu guys, yang memiliki cahaya yang sangat gelap. Frey mengingatkan temannya, tetapi Fedrin muda yang terobol pun terpancing. Dia mendekati altar dan menyentuh kristal itu, yang membuat ruangan itu bergetar guys ya. Sosok berjubah hitam pun muncul dari tengah altar dan ngomong guys ke Fedrin sama temannya tuh si Frey. Ngomongnya kayak gini, kalian berdua akan menjadi pengorbanan terakhir. Itu katanya si jubah hitam yang di tengah altar guys ya. Dan itulah kata terakhir yang didengar oleh Frey dan Fedrin sebelum altar itu hancur karena kekuatan sihir ular dan menjebak mereka dalam ruangan itu. Terus sambil lari ke arah Fedrin dan membawa kristal yang di tengah altar tadi guys ya, Frey ngomong, Fedrin,
Kali ini giliranku untuk menyelamatkanmu. Frey yang selalu bersembunyi di belakang Fredrin mengambil sepucuk kristal dan meletakkan di dada Fredrin. Dengan niat menyelamatkannya, kekuatan kristal itu menyatu dengan kekuatan Fredrin dan melindunginya dari peruntuhan Geisha kuil kuno tadi. Hah? Fredrin, ada yang aneh dengan tempat ini. Tenang, aku ada di sampingmu. Kita akan baik-baik saja. Fredrin, tunggu! Apa yang terjadi? Terima kasih atas bantuan kalian. Kekuatan yang disegel akan segera kembali ke Land of Dawn. Dan kalian berdua akan jadi korban persembahan terakhir. Siapa kamu? Tamatlah kita. Fredrin, sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Frey! Tidak! Kompas ini mengetahui keberadaan. Jangan khawatir. Kamu akan menemukan. Tidak! Tetapi saat dia melihat sekelilingnya, Frey dan reruntuhan itu menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kompas ajaib milik Frey, guys ya. Fredrin menemukan petunjuk baru saat dia membuka kompas itu, guys. Petunjuk baru mencatat jejak hidup Frey, guys ya. Petunjuk kompas itu, guys, berputar dan bergerak seperti detak jantung yang kecil. Untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Frey, Fredrin menetap di Los Pecados. Di sana dia mendirikan tugas ya koperasi dan dia menjadi ahli taksir harta karun, guys. Jadi dia tuh membeli harta karun dari petualangan-petualangan, guys ya. Anggap aja kayak koperasi kalau di sini, guys ya. Dia mengumpulkan uang untuk membangun jaringan intel yang besar dan mencari informasi mengenai reruntuhan kuno tadi, guys. Terus saat di ruangannya dia berdiri di hadapan dinding petunjuk, Fredrin memandang kompas ajaib di tangannya. Selama petunjuk ini masih berputar, aku tidak akan menyerah, itu kata Fredrin, guys ya. Frey, aku akan menemukanmu. Aku bersumpah. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah dari hero Fredrin, guys ya. Kalau kalian mau request bisa di komen, nanti gue pertimbangkan, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel gue. Sampai jumpa. Bye.